Halo guys, balik lagi di channel iGadget bareng aku Muiz. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu stay safe karena pandemi ini belum selesai, jadi kita semua tidak boleh lalai. Jangan lupa buat teman-teman semua juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di iGadget. Jangan lupa juga dong tinggalin kolom komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan follow Instagram kami di iGadget Samarinda buat dapatin tips dan trik seputar penggunaan gadget untuk kalian sehari-harinya. Hari ini, aku bakal nge-review sebuah handphone keluaran dari Samsung yang dirilis pada tahun 2021. HP apakah itu? Ini adalah Samsung Z Flip 3 5G yang dirilis pada tahun 2021. Bagaimana sih perbandingan harga dari si Z Flip 3 5G ini kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu si Samsung Z Flip pertama nih. Kalau si Z Flip 3 5G ini dirilis Samsung dengan harga kisaran 20 jutaan lah ya, 20 juta, atau kalau yang untuk varian 256GB itu dirilis barunya itu ada di harga ya 20 juta, sedang 16 juta, sorry. Terus kalau untuk yang Z Flip 1 ini, waktu awal rilisnya dia dibanderol dengan harga 20 jutaan. Semenarik apakah si Samsung Z Flip 3 5G ini? Oke, buat teman-teman semua, pastikan tonton video ini sampai akhir supaya nggak ada informasi yang akan aku sampaikan yang terlewat di kalian. Oke ya, udah siap semua yang di rumah? Oke, mari kita bahas. Yang pertama akan kita bahas sedikit ya tentang si Z Flip 3 5G ini. Untuk dapur pacu yang digunakan, si Z Flip 3 5G ini sudah pakai Qualcomm Snapdragon 888, di mana dia sudah support untuk sinyal 5G, kemudian dia pakai CPU octa-core dan GPU-nya ada di Adreno 660. Wah, ini spek yang terdengar mirip dan mungkin sama persis sama yang digunakan di Samsung G Fold 3 5G yang kemarin udah tayang tuh videonya di channel YouTube kami. Kemudian dia juga udah punya sertifikasi IPX8 di mana IPX8 di mana dia tahan di air kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Kemudian kalau untuk si layar, Samsung Z Flip 3 5G ini dia udah pakai layar andalan dari Samsung, yaitu Dynamic AMOLED dengan 120Hz, HDR10+, dan resolusi layar ada di 1080 x 2640 pixel dengan kerapatan layar ada di 426 ppi. Kemudian yang paling terbaru dari Z Flip 3 5G ini adalah ini dia. Layar yang ada di bagian cover. Layar yang ada di bagian cover nih udah ada peningkatan banget dibandingkan dengan seri sebelumnya, di mana dia sudah pakai Super AMOLED juga. Kemudian dia ukuran layarnya jauh lebih besar, yaitu 1,9 inch dengan resolusi layar 260 x 512 pixel. Oke, guys, tadi kita udah bahas sedikit ya soal si speknya Samsung G Flip 3 5G yang dia sudah, ya dari judulnya aja dia udah punya bisa nangkap sinyal 5G, terus dia punya prosesor terbaru yaitu Qualcomm Snapdragon 888. Terus layarnya, ini Samsung ini luar biasa ya, dia dengerin banget keluhan pengguna-pengguna Z Flip seri sebelumnya. Mungkin ada yang komen tuh di Samsung, aduh layarnya besarin dong layar di bagian cover, masa HP 20 jutaan layarnya kecil banget. Dan itu semua dikabulkan sama Samsung. Terbukti di Z Flip 3 ini sekarang resolusi layarnya dan ukuran layarnya itu udah jauh banget lebih besar dibandingkan dengan Z Flip sebelumnya, di mana dia punya ukuran layar sekarang itu dari 1,9 inch yang kita sekarang tuh bisa atur-atur tuh untuk di screen on time-nya atau always on display-nya yang biasanya bosen dengan cuma nampilin jam, notifikasi dan lain-lain. Di Z Flip 3 ini kita bisa kustomisasi, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Kayak aku sekarang nih, aku lagi pakai gambar apa nih? Oh, gambar hewan. Dia bisa diatur. Jadi ya lebih unik, lebih lucu lagi. Jadi buat kalian yang pengen HP-nya terlihat unik dan kekinian, ini udah dikabulin sama Samsung. Oke. Terus juga mungkin di pengguna Z Flip sebelumnya ada komen tuh di Samsung, aduh masa HP harga 20 jutaan layarnya masih pakai plastik sih. Sekarang itu dikabulkan lagi sama Samsung dengan hadirnya Z Flip 3 5G nih. Layarnya ini sekarang diklaim oleh Samsung dan feel genggamannya sekarang dia sudah feel-nya kaca banget. Dia udah pakai kaca nih. Ya, walaupun menurut pemikiranku
kaca itu kan benda yang keras ya. Kita lempar pakai batu aja dia pecah. Tapi di Samsung dengan teknologi dan inovasinya mereka yang terus berkembang, mereka bisa ciptain kaca yang akhirnya bisa dilipat. Itu sebuah perkembangan yang sangat luar biasa dari Samsung, yang sebuah brand yang dengerin banget itu keluhan-keluhan dari pengguna si Samsung Z Flip versi pertama. Jadi dikabulin banget lah sama Samsung soal keluhan-keluhan pelanggannya, supaya Samsung pengen ya orang-orang yang udah pakai Z Flip itu terus pakai ke seri-seri selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas fitur-fitur yang ditingkatin sama Samsung untuk di seri Z Flip 3 5G nih. Yang pertama, fitur jelas dong, fitur 5G-nya dimasukin di sini berkat hadirnya prosesor terbaru yaitu Qualcomm Snapdragon 888. Kemudian kalau di segi layar mungkin sama aja ya dengan Z Flip pertama, tapi kalau kita tutup, wah ini nilai jualnya di sini. Di sini kalian bisa atur, bisa kustomisasi. Nih, tinggal diklik 2 kali muncul animasinya. Jadi lebih unik tuh buat di HP kalian, kalau dilihat sama teman-teman kalian buat nongkrong ini asik banget. Terus tinggal kalian swipe ke bawah gini, bisa diatur di cover depan tuh, bisa diatur seberapa tingkat kecerahan yang pengen kalian dapatkan di untuk layar cover depannya. Terus kalau kita swipe ke samping bisa mutar musik, kita swipe lagi bisa lihat alarm, kemudian di swipe lagi bisa aktifkan stopwatch, kemudian digeser lagi bisa kalian tambahkan widget-widget sesuai dengan keinginan kalian. Terus kalau di sebelumnya memang Z Flip pertama itu juga sudah bisa selfie, tapi asik nggak sih kira-kira selfie pakai layar yang cuman secuil? Kalau di Z Flip 3 nggak usah khawatir, kita tetap bisa selfie nih. Caranya tinggal klik 2 kali di tombol on off-nya, powernya, tek tek. Oh, tek tek 2 kali. Dia langsung muncul untuk kamera depannya. Nih, dia langsung muncul buat kamera depannya. Ini pakai lensa wide. Terus kalau misalkan kira-kira ini nggak semua tuh, kasihan banget kameramenku kan, cuma terkrop sebelah. Kita tinggal tarik ke bawah. Dia udah pakai lensa ultra wide-nya dengan resolusi 12 megapiksel. Terus kalau mau ngambil gambar, itu tinggal klik 2 kali sambil kalian pegang. Ini ada tombol volume di sini. Tinggal diklik sekali aja. Sorry, sekali bukan 2 kali gini. Oke, dia sudah ngambil gambar. Mau ngambil video? Bisa banget. Tinggal di swipe ke kanan. Ini sudah bisa ngerekam. Klik lagi pada tombol volume. Oke, ini dia sudah ngerekam. Jadi kita bisa sambil ngevlog begini kan. Oke, dengan layar yang lumayan besar, sudah 1,9 inch. Kita sudah bisa ngambil video dan bisa ngelihat hasil videonya. Dan yang jelas, dia bukan berarti Z Flip 3 ini nggak punya ini ya, bukan berarti nggak punya kamera depan. Dia punya, tapi hasil selfie itu akan lebih baik ketika kalian ambil menggunakan kamera belakang, di mana kamera belakangnya resolusinya udah jauh banget lebih bagus dibandingkan dengan kamera depan nih. Kita bisa sambil ngevlog. Halo guys. Oke ya, itu fitur-fitur terbaru dari Z Flip 3. Kemudian kalau dari segi konsep, ini konsepnya udah bagus banget. Dia yang tadinya si HP Z Flip ini, Z Flip pertama dengan harga 20 jutaan, tapi warnanya, segi warna mungkin unik, tapi finishing yang dipakai itu, dengar ya, plastik banget. Jadi masa HP harga 20 jutaan itu plastik sih Samsung? Ayo dong, langsung dikabulin lagi sama Samsung. Pakai finishing metal alloy, dimana dia dengan finishing doff di sini udah samar banget dengan layar depannya, feel genggamannya lebih mantap lagi, lebih kerasa premiumnya banget dibandingkan dengan seri sebelumnya. Oke, tadi kita sudah bahas tuh beberapa fitur-fitur terbaru yang diusung oleh si Samsung Z Flip 3 5G. Sekarang gimana sih kalau kita compare dengan perbandingannya dengan si Samsung yang udah rilis duluan tuh, si Z Flip pertama? Oke. Peningkatannya kalau yang aku rasain dari si Samsung Z Flip 3 5G ini dibandingkan dengan si Samsung Z Flip pertama, itu adalah jelas ya, dari cover layar ya, layar covernya ya yang sudah jauh ditingkatkan banget sama Samsung untuk di Z Flip 3 5G ini. Terus juga dia Z Flip 3 tadi udah aku sebutin pakai Snapdragon terbaru yaitu 888 yang sudah dukung 5G. Terus juga dia punya resolusi kamera yang resolusi kameranya sama, terus baterainya juga sama-sama ada di 3300 mAh, yang kalau kalian pasti akan tanya, wah cukup nggak tuh 3300 mAh untuk penggunaan sehari-hari? Tergantung lagi di pemakaian kalian. Kalau kalian pakainya cuma untuk sosmedan mungkin cukup, tapi kalau kalian pakainya untuk kerja berat ya udah pasti nggak cukup ya, karena ini HP juga
Tadi malam aku tinggalin dalam kondisi 80%. Pagi ini tadi waktu aku mau tag video ini ada di 20%. Jadi ya kalian kira-kira sendirilah ya, kira-kira gimana sih dengan kualitas tahanan baterainya. Terus kalau untuk layar sama-sama pakai Dynamic AMOLED-nya ciri khasnya Samsung yang bisa nampilin warna dan bisa manjain banget mata kalian berkat hadirnya HDR 10 Plus. Tapi kalau di Samsung Z Flip 3 5G ini dia udah punya refresh layarnya ada di 120 Hz. Yang jelas itu nggak ketinggalan dengan HP-HP brand masa kini. Oh jelas dong, karena ini produk dari Samsung dengan harga belasan juta. Masa dia nggak pakai refresh layar yang 120 Hz? Kalau si kakaknya ini, ya mungkin ini belum dikasih ya sama Samsung, tapi begitu mungkin Samsung langsung sadar, wah untuk di generasi selanjutnya aku harus kasih 120 Hz. Nih, ada udah 120 Hz-nya. Jadi, tahun 2022 masa scroll Instagram masih nge-lag, wah itu nggak ada cerita sih kalau di Z Flip 3 5G ini nggak ada cerita soal nge-lag itu. Terus sayangnya buat Samsung, ayo dong, masa resolusi layarnya itu masih lebih kenceng 1 pixel sih generasi pertamanya dibandingkan dengan generasi ketiga. Oke lah, dikasih layar yang lebih besar di bagian depan. Tapi kan kita nggak mungkin penggunaan HP ini sehari-hari kita cuma ngandalin layar depannya doang, layar covernya doang. Kita pasti perlu HP ini buat dibuka seperti ini pastinya. Tapi masa resolusi layarnya malah sama sih, bahkan malah lebih bagus yang Z Flip 1. Kamu lah di Z Flip selanjutnya diperbaiki resolusi layarnya, ditingkatin. Kalau perlu pakai resolusi layar yang udah 4K, 8K. Boleh lah dikasih. Kan di bandrol harganya juga kelas-kelas HP kelas atas ya, bukan yang di mid rank atau entry level. Itu pasti. Terus negatifnya apalagi yang aku dapetin dari HP ini? Resolusi kamera oke, sama masih resolusi kameranya dari kedua HP ini sama-sama masih belum punya lensa telefoto sih sayangnya. Sedangkan zaman sekarang itu HP harga 5 jutaan aja udah punya tuh lensa telefoto. Masa di Z Flip nggak ada? Saudaranya aja si Z Fold udah dapat tuh lensa telefotonya. Come on dong, di generasi selanjutnya dikasih telefotonya. Terus baterai juga masih sama-sama 3300 mAh yang belum bisa ngecas pakai kecepatan 25 watt, masih 15 watt. Malah di Z Flip 3 5G ini chargernya nggak ada, headsetnya nggak ada, harus beli lagi. Oh, atau mungkin ini strategi Samsung ya biar itu bisa jadi lebih murah. Bisa jadi. Oke, terus kelebihannya dari HP ini jelas, kalau layarnya udah lebih besar, terus dia finishingnya udah finishing HP-HP premium, terus juga dia udah pakai Snapdragon 888, dia udah punya sinyal 5G, tapi sinyal 5G kan di Indonesia belum merata, bisanya cuma di Jakarta, dan di Jakarta itu nggak semua spot dapatin 5G. Masa dengan teknologi yang udah mendukung banget buat 5G, tapi sinyalnya nggak merata? Ayo dong buat provider-provider yang ada di Indonesia ditingkatin lagi dong sinyalnya buat biar teman-teman aku yang lagi pakai Z Flip 3 5G ini yang ada di kayak aku misalkan di Samarinda atau teman-temanku yang ada di daerah lain itu bisa ngerasakan gimana sih kencangnya provider kalian kalau pakai 5G di daerahnya. Percuma dong kita beli HP mahal-mahal fiturnya 5G tapi kita nggak bisa ngerasain 5G-nya gimana. Cuman bisa lihat dari review-review orang yang ada di Jakarta. Aku pengen nge-reviewin 5G-nya tapi gimana? Aku nggak punya 5G di Samarinda. Masa aku harus ke Jakarta buat nge-review 5G-nya? Bisa jadi sih suatu saat ya. Doain aja teman-teman ya. Oke, jadi inti dari video ini adalah buat kalian mungkin yang pengen banget ngerasain Samsung Z Flip 3 5G dengan harga sekarang itu yang ada di 16 juta sih terakhir aku cek di e-commerce. Ya mungkin buat kalian yang memang butuh sesuatu untuk nge-branding tingkat kepercayaan diri kalian selain produk sebelah yang ada bekas gigitannya, mungkin Z Flip 3 ini bisa kok kalian dapatkan untuk nge-branding tingkat kepercayaan diri kalian. Atau kalau yang kalian punya tinggal di daerah yang ada sinyal 5G-nya, bisa banget didapatin ini sih Samsung Z Flip 3. Tapi mungkin buat teman-teman yang cuman sekedar ngerasa pengen ngerasain pakai inovasinya si Samsung dengan layar-layar lipatnya, dengan keunikan HP-nya, menurut aku si Z Flip 1 ini masih bisa banget kok kalian dapatin di tahun 2022 ini. Apalagi untuk di tahun 2022 ini harga si Samsung Z Flip 1 ini udah anjlok banget teman-teman. Dia udah ada di secondnya ya, itu udah ada di 10 jutaan ya kalau untuk si
Jet Flip 1 ini. Jadi ya masih worth it banget sih kalau kalian mau coba pakai Jet Flip 1, apalagi kayak teman-teman aku yang tinggal di Samarinda. Kan kita nggak punya sinyal 5G tuh, karena provider mungkin masih sibuk ya, belum sempat masuk ke sini. Ya bisa banget lah dicobain sih Jet Flip 1 ini, walaupun kesannya masih dengan ini finishing yang tadi aku bilang masih kayak pakai plastik, tapi dia punya kok pilihan-pilihan warna yang lebih unik dan lebih cantik tentunya buat teman-teman yang mungkin suka yang warna unyu-unyu. Ya masih oke lah. Ya walaupun kelemahannya dia pakai ini nih, layarnya dia masih kecil banget di depan, tapi penggunaannya untuk sehari-hari itu ya kita nggak butuh-butuh banget lah ini. Pasti kita akan tetap butuh layar lebarnya. Kalau si Jet Flip 3 ini harga barunya ya teman-teman ya, ada di 15 juta untuk yang 256 GB, kemudian ada di harga 16 juta yang 256 GB, terus yang kalau 15 juta yang 128 GB itu kayaknya ada di harga 15 jutaan deh. Jadi buat varian yang 128 dan 256-nya tuh selisih sejuta. Kalau aku sih lebih baik langsung up ke yang 256 ya, karena penggunaan kita di 2022 itu udah jauh lebih berat ketimbang di tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi mungkin segitu aja ya pembahasanku soal Samsung Jet Flip 3 5G ini, dan yang udah aku compare sedikit dengan Jet Flip pertama. Ya mudah-mudahan teman-teman jadi terbuka ya pikirannya, langsung upgrade ke yang versi ketiga atau pakai aja yang versi pertama, atau bisa dibilang tuh biasanya apa ya, prototype ya, percontohan dari sebuah inovasi Samsung yang luar biasa, sambil kita tunggu tuh provider-provider hadir dengan sinyal 5G-nya, baru kita coba beli Jet Flip 3 5G di tahun 2022 ini. Oke, segitu dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan gak ada informasi dari teman-teman yang tertinggal. Terus jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kami di iGadget, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di iGadget Samarinda buat teman-teman yang pengen dapatkan tips dan trik seputar penggunaan gadget sehari-hari. Akhir kata dari aku, nggak bosan-bosan aku ingatkan buat teman-teman ya, yang nggak usah lah kita takut kalau kita punya mimpi, pemikiran yang nggak biasa, tapi buktikan ke mereka bahwa mimpi kita yang luar biasa itu bisa terwujud dengan kerja keras yang kita lakukan. Terima kasih, sekian dari aku, see you to the next video. Dadah.